Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tutorial Caesar 2 di part 3 ini, yaitu tentang pembuatan model jalur perpipaan. Nah, ini nanti yang kita coba modelkan adalah basic model atau model dasar. Bagaimana cara membuat model dasar dari jalur perpipaan. Nah, untuk membuat model jalur perpipaan di part 1 untuk pembuatan model ini saya bagi menjadi 4 step, yaitu kita mencoba menginputkan di classing piping input, ya, datanya kita inputkan di situ, serta membuat modelnya menggunakan menu tersebut. Kemudian yang kedua, ya, nanti kita membuat pipa lurus, ya, strike pipe. Gimana cara membuat strike pipe? Dan kemudian di step yang ketiga kita membuat pipe bend atau elbow, ya. Kemudian yang terakhir kita membuat reducer, ya. Dari 4 step ini merupakan langkah awal kita memodelkan gambar sederhana, ya, untuk gambar dasar. Silahkan nanti langkah-langkahnya diikuti. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu kita memasukkan data di classic piping input. Kemudian sebelum kita mengisikan, ya, di data ini untuk pemodelan dari node to node yang lain, kemudian berapa panjang pipanya, ya, entah itu dari direction X, direction Y maupun direction Z, kita mengisikan data terlebih dahulu, data pipa, data fluida, ya, temperatur, pressure, ya, serta data materialnya terlebih dahulu, ya. Yang pertama kita isikan diameter pipa, ya. Kita asumsikan pipanya adalah pipa 4 inci. Kita isikan 4. Nah, otomatis pipa tersebut terisi nilai offset diameternya. Jikalau kita tidak hafal nilai offset diameternya, kita cukup mengisikan nilai NPS-nya di sini bisa. Secara otomatis nilai offset diameternya akan keluar. Kemudian kita isikan schedule-nya. Kita tidak hafal nilai pipa 4 inci schedule 80 misal, kita tidak hafal nilai ketebalannya, maka kita cukup isikan schedule-nya. Misalkan ini schedule 80, ya, maka otomatis nilai ketebalannya akan terisi, ya. Kemudian langkah selanjutnya, jika data Anda terdapat tambahan nilai ini, nilai toleransi dan corrosion allowance, silakan diinputkan, ya. Kemudian pipe density, ya, pipe density ini, ya, nanti akan terisi jika kita mengisi materialnya. Maka dari itu kita isi material terlebih dahulu. Misalkan di sini materialnya adalah A106 grade C, ya. Maka nilai pipe density serta nilai modulus elastisitas dan Poisson ratio-nya akan terisi secara otomatis, dan nilai allowable stress-nya akan terisi otomatis.
Kemudian code apa yang kita pakai? Kita di sini diasumsikan kita memakai proses piping ya B313. Kemudian fluid density-nya ya. Fluid density-nya saya asumsikan 0,7 ya, misalkan ini 0,7 ya, pounds inch cubic. Silakan nanti dicari data referensinya, Anda menggunakan densitas dari fluidanya berapa nilainya ya. Kemudian temperaturnya di sini mintanya adalah Fahrenheit ya. Saya mengisikan temperaturnya ada 150 Fahrenheit misalkan. Kemudian saya mengisikan nilai tekanan, pressure ya. Saya isikan nilainya adalah 100 psi misal ya. Maka ini data sudah terinput ya. Sudah terinput semuanya. Kemudian jangan lupa membuat line number kalau Anda ingin lebih jelas lagi gambar Anda beri line number apa ya. Silahkan nanti diisi sesuai gambar Anda ya. Nah, saya tulis 1123, tapi nanti Anda tulis sesuai aturan line number, bagaimana cara menuliskan line number. Nah, selanjutnya kita membuat pipa lurus ya. Kita membuat pipa lurus dari node 10 ke node 20. Nah, perlu diperhatikan di sini ada sumbu ya, direction X, Y, Z. Nah, saya mengasumsikan nanti arah pipanya ke sumbu X plus X ya. Misalkan di sini saya asumsikan pipa sepanjang 15 feet ke sumbu X ya. Silakan nanti Anda buat 0 dan Anda buat 0 ya. Nah, silakan diperkecil. Nah, pipanya seperti ini ya. Ini adalah pipa ya ke sumbu X ya. Kemudian kita coba membuat pipa ke arah sumbu Y ya, berarti mau ke atas ataukah ke bawah, tapi kita coba membuat ke arah sumbu Y yang ke atas, berarti plus Y ya. Langkah selanjutnya adalah Anda membuat elemen baru, sehingga Anda klik continue ya, sehingga nilai node-nya dari node 20 ke node 30 ya. Yang tadi di sini adalah 10, di sini adalah 20. Nah, kita perkecilkan lagi. Nah, kalau sudah, kita buat pipa ya ke arah sumbu Y. Misalkan di sini adalah 15 feet ke arah sumbu Y ya. Kemudian jangan lupa diklik 0 dan diklik 0 untuk sumbu X dan sumbu Z-nya, lebih amannya, walaupun kita inputkan DY saja sudah jadi. Nah, nanti akan seperti ini. Tetapi di sini, posisi di sini harusnya ada elbow ya, atau pipa bengkok ya. Maka
kita harus membuat pipanya ini terdapat elbow. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita coba kembali ke elemen sebelumnya. Ya, kita sudah kembali ke elemen sebelumnya, kemudian kita klik pipe bend 2 kali. Ya, kita klik pipe bend 2 kali sehingga pipanya langsung jadi elbow. Nah, nanti silakan Anda pilih, Anda mau pakai short radius ataukah long radius. Atau di sini ada 3D ya, 3 kali outside diameter dan 5 kali outside diameter. Nah, saya asumsikan di sini adalah short radius. Nah, sehingga jadi nilai radiusnya adalah memakai short. Kalau short, kalau Anda ingat, itu adalah 1 kali diameter. Ya, kalau untuk long radius itu adalah 1,5 diameter. Nah, kemudian kita mencoba membuat di ujung pipa yang baru tadi ke arah sumbu Z, ya. Berarti kita ketik next element. Nah, kita elemennya sudah berubah ini. Ya, elemennya sudah berubah. Kemudian kita buat baru, elemen baru, yaitu adalah kita klik continue. Ya, dipastikan kalau kita sudah klik ya continue, maka di sini tidak ada yang terblok. Ya. Kalau sudah, kita buat ke sumbu Z. Nah, kita coba ke arah minus yang berlawanan dari sumbu Z. Misalkan di sini adalah minus 15. Ya. Nah, kemudian lebih amannya Anda buat 0 semuanya. Nah, kalau sudah sama seperti halnya tadi, ya, seperti halnya tadi, ini belum terbentuk elbow. Ya, kemudian Anda previous element ya, elemen sebelumnya. Ya, kemudian Anda klik 2 kali pipe bend. Ya, sehingga muncul pipa bending ya. Kemudian Anda pilih tipe short. Nah, sudah. Pipanya sudah jadi ya ke arah sumbu X ya, sumbu Y dan min Z. Kemudian di ujung ini nanti kita akan mencoba membuat reducer. Ya, kita akan membuat reducer. Ya, kita klik ke elemen selanjutnya tadi, ya. Kemudian kita klik continue. Ya, nanti kita buat node baru, elemen baru. Selanjutnya kita buat reducer. Ya, kita klik 2 kali. Yang awalnya tadi pipa kita adalah 4 inci. Ya, kita buat misalkan 2 inci. Ya, kita buat 2 inci sudah. Tadi ke sumbu min Z. Misalkan adalah minus 1 feet. Nah,
Anda buat 0, Anda buat 0 fit. Nah, di ujungnya sini sudah jadi ya reducer ya untuk pipa yang selanjutnya adalah pipa 2 inci ya. Kalau ini sudah cukup. Kalau menurut Anda belum cukup, Anda isikan thickness ya. Anda isikan thickness, schedule-nya sama 80 sehingga thickness-nya nilainya sekian ya, disamakan dengan schedule 80. Kalau sudah, kita buat pipa baru tetap ke arah sumbu main Z ya. Kita buat elemen baru, continue, berarti from node 50 ke 60 ya. Misalkan kita buat sepanjang 10 feet ya. Kita buat 0 dan kita buat 0. Nah, pipanya sudah jadi, dan ini terdapat reducer ya yang terhubung dari pipa 4 inci ke pipa 2 inci ya. Nah, ini sudah terhubung. Nah, itu adalah cara sederhana kita membuat pipa lurus ya dari sumbu X ya, sumbu Y maupun sumbu Z, serta pembuatan ya pipa bengkok atau pipe bend ya, pipe bend, serta yang terakhir adalah pembuatan reducer serta elemen baru dengan pipa yang lebih kecil. Kemudian untuk memastikan panjang pipanya kita sesuai ya, kita bisa klik di sini, kemudian kita klik elemen ya, kita cross check ya, node ya node 10 to node 20, oh benar panjangnya sekian ya. Kemudian 20-30 panjangnya sekian, 30-40 panjangnya sekian. Ini adalah reducer ya tadi ya, panjangnya sekian, serta pipa yang sudah dikecilkan tadi dengan panjang sekian ya, itu sudah diinputkan. Kemudian nilai OD pipe wall-nya sudah diinputkan ya, nilainya ini sudah kita inputkan dan datanya sesuai dan sama ya. Itu cara kita melihat atau mengecek node kita sesuai dengan data gambar kita atau tidak ya. Di part selanjutnya nanti kita akan mencoba memodelkan dengan jenis yang lain ya, yaitu adalah kita mencoba membuat valve. Bagaimana cara membuat valve kita lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.